Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandra Hafiz dengan NPM 2311080226 dari kelas 3A Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu dengan judul Hakikat Sarana dan Prasarana dalam Pendidikan Islam. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita masuk ke sesi pemaparan materinya. Sarana dan prasarana pendidikan Islam adalah elemen pendukung yang memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Dalam konteks pendidikan, sarana mencakup alat dan media yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku pelajaran, alat peraga, dan teknologi pembelajaran. Sementara itu, prasarana meliputi fasilitas fisik yang mendukung berlangsungnya pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, hingga tempat ibadah. Keduanya harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai dengan optimal. Namun, kenyataannya banyak lembaga pendidikan Islam yang masih menghadapi kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana. Masalah seperti kurangnya fasilitas, keterbatasan anggaran, hingga rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam. Sarana pendidikan merujuk pada segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Sarana ini lebih berkaitan dengan alat atau media yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, sarana juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendukung pengembangan ilmu dan akhlak. Sarana pendidikan merujuk pada fasilitas fisik dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Prasarana lebih terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan seperti bangunan, ruang kelas, fasilitas sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Di sini ada macam-macam sarana pendidikan. Yang pertama itu buku pelajaran atau buku pembelajaran, itu seperti buku tulis, modul, buku pelajaran. Kemudian ada alat tulis seperti pena, pensil, kertas, penghapus, spidol. Kemudian peralatan elektronik seperti komputer, laptop, proyektor, printer. Kemudian alat peraga seperti model anatomi tubuh, globe, peta, diagram. Kemudian itu alat laboratorium seperti mikroskop, tabung reaksi, alat pengukur suhu, neraca. Kemudian ada media pembelajaran seperti audiovisual yang termasuk video atau rekaman suara. Kemudian ada meja dan kursi untuk kenyamanan belajar. Kemudian ada juga papan tulis seperti papan kapur atau whiteboard yang menggunakan spidol hitam. Adapun sarana-sarana lainnya. Kemudian macam-macam prasarana pendidikan itu, yang pertama itu gedung sekolah. Gedung sekolah itu bangunan fisik tempat proses pendidikan berlangsung. Kemudian ada ruang kelas, tempat utama belajar mengajar. Kemudian ada perpustakaan yang berguna untuk menyediakan koleksi buku dan bahan pembelajaran. Kemudian ada laboratorium, yaitu ruang khusus untuk mempraktikumkan atau mempraktekkan
biologi, kimia, fisika, atau komputer. Itu laboratorium. Kemudian ada lapangan olahraga. Lapangan olahraga ini untuk kegiatan pendidikan jasmani dan ekstrakurikuler. Kemudian ada aula atau auditorium untuk kegiatan besar seperti seminar, pertemuan, atau acara sekolah lainnya. Kemudian ada kantin, yaitu fasilitas makanan dan minuman bagi siswa, guru, ataupun staf. Kemudian ada ruang kesehatan atau UKS untuk menangani kesehatan siswa. Adapun prasarana yang lainnya. Kemudian jenis-jenis sarana pendidikan. Jenis-jenis sarana pendidikan itu yang pertama sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya kapur tulis, spidol, kemudian beberapa bahan kimia untuk praktek guru dan siswa. Selain itu ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contohnya tinta komputer, bola lampu, dan kertas. Itu sarana pendidikan yang habis dipakai. Kemudian ada sarana pendidikan yang tahan lama. Seperti sarana pendidikan tahan lama itu adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lebih lama daripada yang sarana pendidikan yang habis tadi. Nah, itu contohnya itu seperti bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Jenis-jenis prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Itu prasarana yang pertama. Kemudian jenis prasarana yang kedua yaitu prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Fungsi sarana dan prasarana pendidikan yang pertama yaitu untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Sarana seperti buku, alat tulis, komputer, dan papan tulis, serta prasarana seperti ruang kelas dan perpustakaan membantu siswa dan guru menjalankan kegiatan pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, siswa dapat lebih mudah memahami materi, misalnya melalui alat peraga, laboratorium, atau teknologi multimedia. Ini berkontribusi pada peningkatan hasil belajar dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman. Prasarana seperti ruang kelas yang bersih, lapangan olahraga, dan fasilitas sanitasi yang baik memberikan kenyamanan kepada siswa dan guru sehingga mereka dapat fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat, mendukung kegiatan non-akademik. Selain kegiatan akademik, sarana dan prasarana juga mendukung aktivitas ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Misalnya lapangan, olahraga, ruang seni, atau aula. Kemudian yang kelima, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan. Sarana seperti komputer, administrasi, dan jaringan internet mempermudah pengelolaan data siswa, jadwal pembelajaran, hingga komunikasi antar guru, siswa, dan orang tua. Prasarana seperti kantor administrasi mendukung kelancaran operasional sekolah.
Kesimpulan, sarana dan prasarana pendidikan adalah elemen penting dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Sarana meliputi alat-alat atau fasilitas yang digunakan secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar, seperti buku, komputer, dan alat laboratorium. Sedangkan prasarana mencakup fasilitas pendukung yang tidak langsung digunakan seperti gedung sekolah, ruang kelas, dan lapangan olahraga. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berfungsi untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, mendukung kegiatan akademik dan non-akademik, mempermudah pengelolaan dan operasional lembaga pendidikan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, distribusi yang tidak merata, dan pemeliharaan menjadi isu yang harus diatasi. Dengan pengelolaan yang baik, sarana dan prasarana dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan efektif dan merata. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.